Kembali selamat siang 107,7 FM Jala Sepa Jaya Mahisuara Samudra. Sapan Pelaut hadir kembali tentunya di tengah ruang dengar Anda. Nah, bincang-bincang di siang hari ini kita sedikit berolahraga meskipun di siang hari begitu ya. Eh, jadi Jajamor, hari ini kita sudah kedatangan tamu jauh-jauh dari Surabaya dan kita akan berbincang-bincang tentang olahraga panahan. Nah, di sini sudah ada narasumber kami dari Surabaya, ada Letkol Rizky Muharram. Kita Betul. akan sapa dulu. Selamat siang, Letkol Rizky. Selamat siang. Iya, Ya. baik. Ini perjalanan jauh dari Surabaya ke Jakarta. Mestinya ini nggak pakai panahan ya, Ya, nggak ya. pakai erau gitu ya. Nah, Jajamers, narasumber kita hari ini kita akan berbincang-bincang tentang olahraga panahan, di mana memang beliau ini luar biasa sekali. Mungkin prestasi di bidang panahan ini sudah kemana-mana begitu ya. Dan sedikit tentang panahan juga, Jajamers ya, kalau kita lihat sedikit aja sejarah tentang panahan. Memang kalau dilihat pada zaman dahulu ini di Tiongkok aja, panahan ini menjadi suatu keterampilan militer dan juga menjadi suatu seni bela diri. Tidak hanya di Tiongkok, di Inggris juga mewajibkan latihan panahan sebagai persiapan perang. Dan juga ada beberapa negara-negara lain yang menjadikan panahan ini sebagai tidak hanya sebagai seni bela diri, tetapi juga untuk keterampilan militer. Nah, tentu saja dengan adanya ini kita akan bertanya-tanya sejarah, nggak sejarah panahan ya di Indonesia ya, tapi langsung aja nih Ya, ya, ya. tentang panahan dari Letkol Rizky. Tapi ngomong-ngomong nih Letkol Rizky, sebenarnya nih kenapa sih panahan ini yang harus dipilih menjadi olahraganya? Kan banyak nih olahraga lain. Iya. Nah, ini apa nih kira-kira yang menjadi sesuatukah yang membuat Letkol Rizky menjadi senang dengan olahraga panahan, atau ada sesuatu yang mungkin punya kesan tersendiri atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Kenapa saya memilih olahraga panahan ini ya? Iya. Pertama, olahraga panahan ini kan salah satu sunnah Rasul yang dianjurkan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, panahan ini adalah olahraga di segala usia. Dari mulai usia anak-anak, kemudian dewasa, bahkan yang sudah tua bisa melaksanakan olahraga ini. Oleh karena itu saya cenderung memilih olahraga ini, Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak nih boleh, saya sudah bisa memilih olahraga panahan ini, kira-kira usia dini, paling dini ini berapa tahun sudah boleh melaksanakan olahraga panahan ini? Untuk usia dini mungkin bisa di umur-umur anak-anak SD ya. SD, Anak oke. SD. Kemudian dari SD ini nanti biasanya kita kenalkan dari paralon dulu. Awal-awal semuanya paralon, baik yang SD, SMP atau mulainya dari SMA atau bahkan perguruan tinggi pun itu kita mulai dari paralon dulu. Karena olahraga panahan ini berkaitan dengan olahraga otot kecil. Jadi dia tidak menggunakan otot besar, hanya sedikit menggunakan otot besar, sehingga perlu dibiasakan dulu sehingga bisa membentuk muscle memory, istilahnya begitu. Jadi memang buat ada tahapannya ya. Kalau untuk pemula seperti tadi disampaikan apa? Paralon. Paralon begitu nanti, dan ada tahap-tahapnya lah begitu ya. Betul. Baik. Sebenarnya tadi mengapa memilih panahan sudah terjawab ya. Kemudian ini sejak kapan sih Letnan Rizky menggeluti hobi panahan ini? Panahan, saya dulu awal-awalnya di 2019, kala itu saya berdinas di Koarmada 2. Jadi ceritanya nih ada senior nih yang ngajakin panahan, tapi waktu itu saya belum mau. Iya, belum mau. Belum terketuk gitu. Belum terketuk. Kemudian saking sayangnya senior saya ini, kebetulan beliaunya sekarang jadi Aspotmar Koarmada 2, Kolonel Andike. Nah, itu memaksa saya, kemudian saya sampai dibelikan alat oleh leadingnya beliau, yaitu Kolonel Laut Suplai Khairul Anam, dibelikan alat nih, kemudian dipaksa ikut. Sekali, dua kali, lama-lama saya ketagihan. Apalagi ya? Apalagi ini Mbak, ketika kita membidik kemudian kena kuning gitu di tengah-tengah itu, rasanya berjuta lah pokoknya rasanya. Jadi kepuasan tersendiri. Betul sekali. Begitu yang dipanah mengenai sasaran begitu ya. Luar biasa. Ya. Jadi kita mungkin sapa dulu ya buat Kolonel tadi. Kolonel Laut
Andike Oke. dan Kolonel Laut Suplai Ya. Khairul Anam. Ya, mudah-mudahan yang saat ini sedang mendengarkan juga beliau-beliaunya ya di siang hari ini, karena kita mendengarkan juga tidak hanya di sini tapi juga bisa mendengarkan lewat streaming, dibuka website TNI Angkatan Laut, jadi bisa didengarkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang saat ini sedang berinas melaksanakan aktivitas dan kegiatan semangat luar biasa. Amin. Ya. Kemudian kita lanjut lagi nih, sebenarnya dengan olahraga panahan ini ya, kita lihat nih mungkin orang bertanya, ini ikut panahan apa sih manfaatnya dari panahan ini? Apakah hanya mungkin membidik-bidik saja terus kena terus sebagainya? Nah, ini mungkin bisa disampaikan buat Jajamers kita nih. Baik. Rizky. Manfaat yang apalagi yang saya rasakan sendiri ya. Ya. Jadi memanah ini melatih satu fokus. Oke. Kemudian melatih kesabaran. Karena kalau kita memanah ini, kalau moodnya lagi naik, kemudian moodnya turun, itu pasti perkenaannya nggak bagus. Oh. Apalagi dia kalau harus pakai hati ya. Iya, betul sekali pakai hati. Ya. Kemudian untuk kadang-kadang kita memanah ada yang bilang, oh feeling aja. Memang kita memakai feeling, tapi feeling itu kalau tidak diasah dengan teknik yang bagus, pasti tidak akan menjadi hal yang baik tentunya. Oke. Demikian. Jadi kalau misalnya kita barangkali nih suatu saat lagi latihan mana ketika mungkin ada sedikit masalah barangkali kita di rumah ataupun di tempat pekerjaan, ini jadinya kan akan ketahuan, Mbak. Kelihatan dari situ ya. Ketahuan, betul. Jadi ini panenya melenceng kemana-mana, pesiar begitu ya. Bidikannya betul, pesiar kemana-mana gitu. Betul. Itu sangat-sangat berpengaruh mood. Kemudian ini melatih kejujuran. Karena pada saat kita melaksanakan skor, ini kita nih jalan nih dari nembak, kemudian kita jalan ke sasaran. Kemudian kita nyabut, misalnya nih saya kena 9. Kemudian di score sheet kita tulis 10. Nah, ini kemudian ada rekan kita yang tahu. Nah, ini kan dituntut untuk kita tetap jujur. Melatih kejujuran seperti itu. Sehingga sangat-sangat dibutuhkan kejujuran. Selain itu memang pada saat pertandingan memang ada si judge-nya yang mengawasi tersebut. Cuman kita melatihkan ke anak didik kita atau ke teman-teman itu bagaimana menghargai suatu kejujuran di dalam olahraga panahan. Nah, ini dengan sering mengadakan latihan panahan ini, mungkin Letkol Rizky apakah ikut latihannya mungkin ada di Angkatan Laut sendiri, di klub Angkatan Laut, atau mungkin di klub luar, atau bagaimana ini? Baik. Awalnya tadi saya sebutkan, awalnya saya belajar di Angkatan Laut. Kemudian saya bergabung di menjadi salah satu atlet TNI Angkatan Laut, yaitu di Koarmada 2. Dan kami berlatih di sana. Nah, dari situ beberapa kali setelah saya memperoleh juara, itu saya merasakan, oh, kok ibaratnya saya terlambat gitu loh. Karena waktu itu saya sudah umur 40-an. Baru ikut panahan gitu. Tahun 2019. Jadi saya merasa, kalau misalnya saya ini terlambat, saya jadi ingat kata-kata ibu saya soalnya. Jadi manusia itu manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi saya berpikir bagaimana saya menciptakan orang untuk berprestasi dan berguna. Sehingga ujung-ujungnya bagaimana sih kita bermanfaat buat orang lain. Dari situ saya akhirnya memutuskan untuk membuat klub panahan. Saya sudah punya klub panahan ini, Mbak. Ya, klub panahannya ada di wilayah Sidoarjo. Mungkin Jajamers yang mendengarkan yang ada di wilayah Sidoarjo bisa bergabung. Ya, itu kita rekrutmen dari anak-anak SD, bahkan ada yang sudah lulus. Dan alhamdulillahnya, Mbak, dari sini itu mereka bisa memperoleh benefit, salah satunya yaitu bisa masuk ke sekolah negeri terutama, melalui jalur prestasi. Ya, alhamdulillah. Bahkan ada yang sampai ke mereka ini masuk ke Polri. Ada yang masuk ke Polri. Dan kemarin salah satu murid saya itu diterima di Universitas Surabaya, jalur prestasi juga. Alhamdulillah. Wah, luar biasa benar-benar nih. Jadi ini kita bisa gabung juga dong. Oh, ya? boleh. Ya mungkin anak-anak kita gitu bisa bergabung, karena kan mungkin lebih baik kalau dari anak-anak sudah bisa mengikuti latihan panahan gitu ya. Betul sekali. Karena mungkin mereka lebih jenjangnya lebih panjang. Ya, begitu. Baik. Kemudian ini nanti Jajamers kita break dulu sejenak ya. Kita akan dengarkan sebuah lagu saja untuk Anda semuanya di siang hari ini. Tetapi buat Jajamers semuanya yang
Kali ini tidak bisa mendengarkan siaran kami, Anda bisa melihatnya di YouTube Radio JJM dan juga di Instagram Radio JJM. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,7 FM.